ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa habibuhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil amin nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Yang saya kasihi dan saya cintai yang mulia tuan pengurusi masjid ini dengan semua ahli jatuhan kuasanya, yang saya cintai dan saya kasihi saudara Muhammad. Sebelah ini agak comel orangnya, sebelah kiri ini. Beliaulah yang menghubungi saya ulang alik ke Sandakan untuk datang ke kota Kinabalu ini dalam saya sedang sibuk menjalankan sepenuhnya dakwah peringkat negeri. Sekarang peringkat negeri dilantik baru balik oleh Datuk Mufti kita ini, pendakwah bebas seluruh Sabah sekarang ini. Agreementnya sampai tahun 24. Itu sambungan kedua sudah tonton. Cuma saya jarang datang di kawasan-kawasan yang tidak mengundang saya, sebab kita terpaksa ikut undangan lah tonton. Ya, kadang-kadang saya di luar negara, di Jakarta, ya macam sama lah dalam YouTube itu kan. Baik tonton. Jadi kebetulan malam ini alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya berada di tempat tonton di Kimanis ini, alhamdulillah. Latar belakang saya sebentar selalu saja. Saya duduk di tingkat 9 MUIS itu, bagian dakwah dari tahun 80-an lagi. Ya kan? Kemudian saya ditugaskan di Belurang entah berapa tahun, dipindahkan ke Ranong entah berapa tahun, dipindah ke Tuarang entah berapa tahun, balik ibu pejabat tingkat 10 MUIS, tingkat 9 MUIS itu entah berapa tahun, sampai 2010 baru aku resign lah. Ya, pencen kok nono mau berniaga bisnis menjadi orang kaya, tapi tidak juga jadi kaya. Tapi restoran kita masih jalan sampai sekarang di Kundasang itu, restoran saya itu Kelisa Cafe namanya, restoran saya di Kundasang itu. Sekarang ini Kelisa Cafe yang baksonya sedap itu restoran saya itu tonton. Tapi aku jarang duduk di restoran itu. Aku kan penceramah bebas seluruh Sabah. Adikku yang jaga restoran itu. Kelisa Cafe namanya tonton. Oke? Jadi sekarang alhamdulillah saudara Muhammad bincang dengan yang mulia tuan pengurusi kita, ya kan? Akhirnya saya datang pada malam ini. Oke, insyaallah. Itulah latar belakang saya. Ustadz Ramli Syam. Sedap suaranya kalau baca Quran. Rekaman saya tadi RTM itu sudah Ahmad Yakub. Dia rekam suara saya dalam radio RTM Sabah itu, Kota Kinabalu, selama hampir 20 tahun. Jadi aku baca Quran dalam intisar Al-Quran, Ustaz Umar Sidi almarhum yang tafsirkan ayat yang saya baca. Nah, seluruh Sabah dengar suara saya dari tahun 80 sampai 2010. Begitulah. Begitu tonton ya. Jadi jangan heran tadi saya jadi imam itu masih macam qari. Sutur Rahman saya baca tadi itu tonton. Oke, kita ambil sedikit intisarinya ayat yang saya baca tadi itu ya. Rakam pertama itu ya, tengok. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribaini fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Subhanallah. 30 kali lebih Allah ulang kalimat itu. Fabi ayyi ala itu. Apa artinya fabi ayyi itu? Hai makhluk jin dan makhluk manusia, nikmat mana lagi yang kamu tidak syukuri sebenarnya? Sudah cukup nikmatku kepadamu. Beras cukup, air cukup, oksigen cukup, apa lagi yang kau mau sebenarnya? Itu ayat tadi Allah macam marah-marah Tuhan kita tonton. Fabi'ai ala rabbikum tukadziban. Kadzib artinya dusta, kizib. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan hai manusia? Sudah cukup aku berikan nikmat kepadamu. Kenapa sampai sekarang masih ada yang tidak mau sembahyang? Apa hal? Apa sebab? Ayat tadi itu ton. Itu tadi ayat sensitif itu tadi itu. Nah,
Kalau kita buka kitab suci kita yang begini tebal, tiada satu ayat berulang-ulang sampai berpuluh-puluh kali. Itu saja dari itu. Betul kan? Artinya Allah peringatkan manusia jangan terlalu leka, jangan terlalu seronok, jangan terlampau lena, jangan terlampau lalai. Kita hidup bukan lama di sini, tuan-tuan. Bayangkan, tuan-tuan, barisan penceramah bebas peringkat negeri macam saya ini, yang hidup tinggal saya, Ustaz Jalidar, Ustaz Awaluddin, Ustaz Ghazali, yang lain-lain. Dekat 30 orang sudah masuk kubur semua. Pak Nawawi, Mas Rukdim Batubara, Umar Sidik sudah masuk kubur semua. Ustadz siapa nih pernah dipimpin lama dulu, Syahriansa sudah masuk kubur lama sudah. Subhanallah. Jadi kita ini tonton akan ikut mereka ini masuk kubur. Oke, kita tafsir sedikit ayat itu ya, yang pendek itu. Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Dialah Tuhan kamu yang punya dua barat, Tuhan kamu yang punya dua timur. Maksudnya ayat itu, Tuhan kamu yang punya dua barat, Tuhan kamu yang punya dua timur. Allah kata dua barat, dua timur. Padahal kita nampak sekarang cuma satu timur, satu barat kan? Tapi Allah kata dua, bukan satu. Ini yang perlu Ustaz jelaskan. Kenapa dan mengapa Allah kata dua barat, dua timur? Padahal kita nampak tempat matahari terbit namanya timur, satu saja. Tempat matahari tenggelam satu juga, tapi Allah kata dua. Macam mana bisa memahami Ustaz? Tenang, tuan-tuan. Tenang. Memang Nabi sebut dalam hadisnya, di antara tanda-tanda kiamat besar, kata Rasulullah, terbitnya matahari di barat, terbenamnya matahari di timur. Kembali saya tonton. Itu di antara tanda-tanda kiamat besar. Jadi kiamat ini dua dia punya tanda. Alamatus sagir, alamatul kabir. Tanda-tanda kiamat kecil. Sekarang ini dalam proses menuju kepada kesempurnaannya 12 tanda-tanda kiamat kecil sekarang ini. Termasuk COVID-19. Memang Nabi sebut dalam hadis, menjelang hari kiamat sudah dekat, akan turun dari langit bermacam-macam penyakit yang susah sekali cari obatnya. Nabi sudah sebut 1400 tahun yang lalu. Betul, tuan-tuan, ini ilmu, ini kita sampaikan ilmu yang mahal harganya, tuan-tuan. Ini siapa dengar rugilah kalau tidak dengar. Subhanallah. Paham sudah kan? Kenapa Allah kata-kata dalam surah Rahman itu, Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Hai manusia, Tuhan kamu ialah yang punya dua barat, yang punya dua timur. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. Itulah dia alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahman ar-Rahim dalam Al-Fatihah yang kau baca itu. Jadi tadi itu Nabi sebut dalam hadis, lebih kurang ada 5 tanda-tanda kiamat besar. Di antaranya tadi itu. Sekarang kan matahari terbenam di sana, betul enggak? Bila kiamat sudah terlampau dekat, terbit di situ nanti, tuan-tuan, terbalik. Tenggelam di sana pula. Kan dahsyat itu. Subhanallah. Dahsyat itu peristiwa itu. Kemudian keluar satu binatang besar dari bumi, bukan suatu an'am. Kalau ingin tengok suatu an'am dalam Quran kita, ekornya tempat matahari terbit, kepalanya tempat matahari terbenam. Binatang itu muncul dari bumi, pasti berbahasa Arab. Itu di antara pelengkapnya tanda-tanda kiamat besar itu.
Cukup saya bagi 2 contoh saja untuk mendampingi tafsir apa tadi suratul Rahman itu. Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Dialah Tuhan kamu yang punya 2 barat, dialah Tuhan kamu Allah yang punya 2 timur. Ya, terjawablah teka-teki selama ini. Dan Anda beruntung malam ini bertambah-tambah ilmu dan bertambah-tambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi Ustaz ingin tambah satu lagi mantapnya itu ya. Kuliah kita pada maghrib ini cukup mantap. Saya pikir di masjid apa tadi itu Muhammad? Di masjid apa tadi? Kepayang kan? Tazkirah Jumat dulu baru khutbah Jumat. Mantap juga di situ, tapi aku rasa sih lebih mantap. Tapi dia menyentuh masalah akidah tentang masalah hari kiamat. Ya. Lebih kurang lah barangkali ya, Saudara Muhammad. Nah. Mungkin kita ambil sedikit nanti intinya tadi di masjid itu ke masjid sini. Itu tadi khutbah saya tonton, bahaya di akhirat bagi orang Islam yang rajin puasa tapi tidak salat 5 waktu. Bahaya dia akan menghadapi satu bahaya besar nanti di akhirat. Itu khutbah saya di atas mimbar tadi. Kalau sempat kita ambil malam ini juga di sini insyaallah. Kan banyak Islam begitu, mudah-mudahan di Kimanes tidak adalah. Rajin zakat, rajin umrah, rajin puasa tapi tidak salat 5 waktu. Ada enggak kira-kira di Kimanes? Tidak ada kan, Bilal? Harap-harap tidak ada. Kalau ada, saya tidak paham, saya jarang datang di sini. Subhanallah. Baik, mari kita berhibur tonton ya, sambil tambah iman dan tambah ilmu. Saya coba dulu kaitkan dengan ayat tadi, saya akan coba tengok dulu. Tadi saya bicara soal hari kiamat ya, soal matahari terbit di barat, tenggelam di timur. Sekejap. Nah, belum lagi saya akan jelaskan ini. Saya coba tambah sedikit lagi lah ya. Oke. Ustadz, kalaulah kita akan mati mengikut ustaz-ustaz yang sudah jalan tadi saya bilang tadi itu kan, apalagi semuanya langkah-langkah yang kita harus ambil, amal apa yang perlu kita pertahankan dan jaga baik-baik ya. Sebagai bakalan saya ustaz untuk saya bawa berangkat meninggalkan kota Pekan Kimanis ini atau kampung Kimanis ini, lebih kurang begitulah bahan kita malam ini tonton ya. Ya, ternyata kalau kita sudah mati tuan-tuan, kebun tinggal, rumah tinggal, rumah tinggal, kereta tinggal, segala tinggal, selamat tinggal semua. Ternyata begitu. Sehingga dalam hadis Nabi sebut, mayat kamu kata Nabi diantar oleh 3, 2 pulang 1 tinggal menemani kamu dalam kubur tuh nanti. Itu dalam hadis, bukan dalam Quran, dalam hadis. Itbayi maitum salasa, kamu akan diikuti oleh 3 mayat kamu ke perkuburan itu. 2 pulang kata Nabi, 1 tinggal menemani kamu sampai hari-hari kebangkitan dari alam kubur itu. Kita akan kaji balik hadis itu malam ini insyaallah tuan-tuan. Yang menghantar kita kata Nabi 3, pertama al-mal, harta. Yang kedua ahluhu, keluarga, sahabat. Yang ketiga amaluhu, amal. Sama ada amal jahat atau amal baik, antara 2 itulah. Itu yang tinggal tuh. Yang 2 pulang. Keterangan umum dia, mari kita tengok. Diangkatlah mayat Anda beramai-ramai, sama ada pakai lori kah, pakai pundak begini kah, sampai ke liang kubur. Betul kan? Selesai baca talqinnya, ringkas ceritalah ceritanya. Pulanglah lorinya, pulanglah cangkulnya, pulanglah skopnya, pulanglah segala pulang harta-hartanya.
pengantar keluarganya, sahabatnya, tuan imamnya, menantunya pulang semua. 2 pulang. Harta dan keluarga dan teman-teman pulang. Ini kenyataan kan? Itu Nabi katakan tadi itu. Kamu akan dihantar oleh 3, kata Rasulullah dalam hadis. 2 pulang, 1 tinggal. Yang kita mau bahas malam ini, yang tinggal itu yang kita mau bahas sekarang ini. Saudara, yang tinggal itu apa? Amal. Maksudnya hadis ini tuan-tuan, Nabi mau pastikan yang menjadi teman kamu di situ amal saleh, amal baik, amal yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti pada hari kebangkitan di akhirat. Itu Nabi mau begitu. Maka datanglah Rasulullah membawa konsep Al-Quran ini, ya, yang mengandungi 2 unsur besar, ibadah wajib, ibadah sunat. Di sini nih, itu ringkasnya nih tonton. Ternyata kepala segala ibadah salat 5 waktu, haji, zakat, puasa, derma di masjid, nomor 10 semua itu. Nomor 1 ini 2. Allahu Akbar. 5 waktu. Ada hadisnya, banyak hadisnya tonton, bukan lagi ada, banyak hadisnya. Yang paling jelas dan paling keras tapi mantap, dengar tonton sebesar hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati salatuhu. Kumpul tonton. Wa in ruddat salatuhu ruddat kullu sa'iru amaluh, wa in tuqbila salatuh tuqbalallahu kullu sa'iru amaluh, au kama qala. Itu bahasa Arabnya, teks aslinya daripada langsung mulut baginda Rasulullah SAW, didengar oleh para sahabat, ditulis oleh Imam Malik, Imam Hambali, imam-imam besar-besar, Imam Bukhari dan sebagainya, sampai kepada kita lah. Apa artinya tuan-tuan? Amal yang pertama-tama diperiksa oleh Allah nanti di akhirat ialah salat 5 waktu kamu. Mana subuh 2 rakaat dengan rukun-rukunnya sekali, mana duhur 4, mana asar 4, mana maghrib 3, mana isya 4, lengkap dengan rukun-rukun 13-nya sekali. Mana itu semua? Haji, zakat, umrah, puasa, derma, di masjid baca Quran, belakang semua ditanya itu. Bukan ditanya cuma belakangan. Subhanallah. Apabila kata Nabi sembahyang kamu sudah beres, diterima, Allah sekedar tanya, ada kadar saja berapa kali umrah, hai hambaku, ada silat dan salah dimaafkan saja itu. Berapa zakat fitrahmu, berapa zakat hartamu, ditanyalah kadar saja. Kalau ada sedikit kesilapan tidak apa-apa. Yang penting sudah beres kepala Islam itu, salat 5 waktu itu. Berapa kali haji, berapa kali umrah, berapa kali puasa Ramadan itu, bukan tidak ditanya, tapi ala kadar saja. Anda boleh rasakan kan? Sedangkan sekarang umat Islam dilanda penyakit yang terbalik sekarang ini. Rajin puasa tidak sembahyang. Itu kan penyakit terbalik namanya, bukan kata Tuhan? Itu lebih dasar daripada COVID. Kalau COVID sakitnya waktu belum mati. Kalau masuk neraka sakar karena tidak sembahyang, bahaya. Subhanallah. Dalam surah Al-Muzammil yang saya baca di atas mimbar tadi, saudara bapak masih dengar tadi? Surah Muzammil ya, Mudassir, surah Mudassir. Di sana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin."
Penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka sakar, hai saudara-saudara, kau Islam, di dunia kau puasa, kau umrah, kau menderma di masjid 1.000 ringgit, bagaimana kau di situ? Itu neraka sakar, tempat menyiksa. Allah punya neraka sakar nih, tempat menyiksa manusia. Bagaimana kau di situ? Apa sebab? Perlahan-lahan teman kita menjawab, memang aku puasa Ramadan saudara, tapi penyakitku satu saja, lam naku minal musallin, aku tidak salat 5 waktu. Buka surah apa? Muddathir, daripada 39, 40, 41 sampai ayat 42. Kitab suci di tanganku, tonton, periksa sendiri. Ustaz cuma menyampaikan saja firman Allah SWT. Maafkan saya kalau agak lantang suara saya, maafkan saya. Tahu penceramah ini hari bercakap suara terlalu besar sudah. Ya kan? Tadi belum selesai hadis itu ya. Apabila sembahyang kamu, kata Nabi, sudah diterima oleh Allah karena sudah beres, dia punya rukun 13-nya, yang membatalkannya sudah kau jaga baik-baik, wudumu sempurna, kau punya wudu, segala serba baik, khusyuk-khusyuknya segala, diterimalah itu insyaallah. Insyaallah. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tonton. Kalau ada sedikit salah silapnya, siapa manusia yang tidak silap? Lautan mana yang tidak pernah bergelombang? Daratan mana yang tidak pernah ditimpa hujan? Manusia mana yang tidak pernah silap? Allah tahu itu. Yang penting lakukan sembahyang itu, walaupun banyak kurangnya, jalan terus. Walaupun tajuknya tidak berapa beres, idgham, ikhfa'nya tidak apa, sembahyang terus. Allah tahu lah itu. Subhanallah. Tapi kata Nabi, kalau sembahyang kamu Allah sudah tolak, ruddat kullu haji, dibuang ke laut, umrah habis, tidak ada harga di sana, total. Puasa tidak, buang ke laut semua, tolak sudah terus, tidak perlu ditanya-tanya lagi. Wah, gawat tuan-tuan. Subhanallah. Inilah yang kata dia penyakit terbalik saya katakan tadi. Ini pengalaman bagi yang pernah datang di Sandakan ya. Nah, kebetulan ada kakak tadi orang Sandakan di belakang kecil itu. Adanya pula kita punya peguam Hamzah ini ya. Saya pernah satu kali ikuti berbuka puasa di tepian pantai Sandakan itu. Batu Sapi ke sana, sini Pekan Sandakan. Kalau Ramadan itu tonton 500-600 motorsikal dari estate berbuka di situ ramai-ramai. Keluarga situ bawa tikar, bawa payung, bawa makanan macam-macam. Aku ikut sama-sama, menggabungkan diri, ingin tahu lah keadaan. Berkumandang azan masjid di Masjid Sandakan, tuan-tuan. Yang pergi sembahyang di masjid berapa orang saja? Saya pergilah sama maghrib. Yang lain itu begadang di situ sampai tengah malam. Dah sembahyang maghrib, dan sembahyang tarawih, dan sembahyang isya. Tapi puasa, saudara Muhammad, puasa dia. Inilah kerusakan umat kita, tonton, yang perlu diperbetulkan. Saya sangat mengharap, mudah-mudahan di Kimanes, mungkin kalau mungkin ada, jangan terlalu banyak lah begitu. Yang terlalu ramai begitu, rajin puasa tapi tidak sembahyang, rajin umrah tapi tidak sembahyang. Kalau ada pun di Kimanes, mungkin satu adalah mungkin di Kimanes ini. Jangan terlalu ramai, kasihan betul. Katalah ada, bagi dakwah sama dia, nasihat. Saudara, anda silap nih ya, subhanallah. Itulah tanggung jawab para dai-dai kita ini, ustaz-ustaz kita. Itu tanggung jawab yang sangat besar. Subhanallah. Jadi saya komen sedikit tentang sembahyang dengan amalan yang lalang ya. Ini dia punya, kita dapat kesan dia punya tindakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah-perintah ini. Kita dapat kesan ya. Perhatikan. Perintah haji, Arya yang mengirim saja dari langit. Betul teman-teman ya? Perintah umrah, perintah puasa, perintah tuntut ilmu, perintah berjihad fisabilillah, semua Allah turunkan ayatnya dari langit. Main kiring-kiring majalah, bahasa kasarnya main kiring-kiring saja. Tapi perintah salat 5 waktu, tuan-tuan, tidak boleh Allah mengkiring-kiring.
diperintahkan malaikat Jibril masuk ke dalam surga, memilih binatang burak yang tercantik di surga itu. Hai Jibril, masuk kamu ke surga, tangkap binatang yang tercantik di surga itu. Untuk apa ya Allah? Turun kamu ke bumi, kamu bawa kekasihku Muhammad naik ke sini. Sidratul Muntaha. Ingat orang tua peristiwa Isra Mi'raj. Untuk apa ya Allah? Aku akan perintahkan satu amanah yang sangat besar. Itulah perintah salat 50 kali sehari semalam. Bukanlah dalam kisah Nabi-Nabi, kisah Isra Mi'raj itu dalam hadis-hadis yang sahih. Maka turunlah firman Allah dalam surah Isra ayat 1 itu, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat 1 dalam surah Isra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba dan kekasihnya dan Nabi dan Rasulnya Muhammad pada malam Isra itu, berangkat dari Baitul Haram di Mekah ke Baitul Aqsa di Gunung Suci Palestina. Dalam surah An-Najmi dijelaskan di situ bahwa Allah berangkatkan Rasulullah naik ke suatu tempat yang bernama Sidratul Muntaha. Indaha Sidratul Muntaha, indah Jannatul Ma'wa. Itu suratul Najmi mengatakan Nabi sampai naik ke atas. Jadi gabungan antara Al-Isra ayat 1 dengan surah An-Najmi tadi, jelas Rasulullah sampai ke suatu tempat yang maha tinggi, yang Jibril sendiri pun tidak dibenarkan masuk kawasan penting itu. Jibril sampai di mustawa saja. Artinya bahasa kasarnya tuan-tuan, Allah dengan Nabi berdua-duaan dalam menerima perintah salat 50 ini, karena kebijaksanaan Nabi Musa menegur Rasulullah sampai dikurangi menjadi 5 waktu saja. Poin kita di sini tuan-tuan, salat 5 waktu Allah tidak mau main kirim-kirim saja. Tidak seperti perintah haji, perintah zakat, perintah puasa dan perintah lain, main kirim-kirim saja. Secara psikologi kita dapat rasakan alangkah marahnya Allah itu kalau kamu mengaku pengikut Nabi Muhammad tapi kamu berani mempermainkan salat itu, sedangkan Allah tidak mempermainkannya. Betul tuan-tuan? Alangkah marahnya Allah kepada kamu, hai manusia, hai umat Muhammad. Saya tambah sedikit penjelasannya supaya lebih mantap tuan-tuan. Setelah Rasulullah turun ke bumi, ya, saya masih menggunakan istilah bahasa kasar nih supaya anda mudah memahami ya. Barangkali Allah ragu-ragu kalau Muhammad salah sembahyangnya. Diturunkan lagi Jibril menjadi ustadznya Rasulullah tuan-tuan. Berapa bulan? Berbagai pendapat ulama ada mengatakan sebulan. Salat subuh Jibril turun. Bila Nabi kurang rukuknya, Jibril tekan kepala Rasulullah. Muhammad bukan begitu, rukuk begini subuhnya. Kalau tahiyatnya Nabi tak betul, Jibril betulkan betisnya Rasulullah. Muhammad bukan begitu, berdiri telapak kaki itu. Itu. Begitulah. Coba anda rasakan. Artinya, karena begitu penting sembahyang itu sudah diterima. Nabi sudah amalkan. Tapi Allah masih ragu-ragu kalau Muhammad sembahyangnya tidak betul. Diutus lagi jadi mendampingi Rasulullah berapa bulan lamanya itu membetulkan sembahyangnya. Setelah beres ruku sujudnya, baru Allah katakan, stop Jibril, bolehlah sudah kuterimalah sembahyang Muhammad macam itu dengan pengikut-pengikutnya sekali. Coba anda rasakan alangkah marahnya Allah kepada seorang hamba yang berani mempermainkan salat 5 waktu itu. Tonton boleh rasakan? Boleh kan? Oke. Maafkan saya tuan-tuan, terpaksa minum sedikit ya supaya lancar ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya baca tadi hadis yang saya baca di atas mimbar itu
daripada Abdullah bin Umar, Ibnu Hibban dan Ibnu Majah, masih berkaitan dengan salat 5 waktu, tonton ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafadha 'alaiha lakum nuran wa burhanan wa najatan, wa man lam yahfad 'alaiha lam yakun nuran wala najatan, wa kana yaumal qiyamati ma'a fir'auna wa hamana wa qaruna wa ubay ibnu khalaf atau kama qala. Hadis sahih. Daripada Abdullah bin Umar, anak Sina Umar, namanya Abdullah bin Umar, dengar Rasulullah bersabda begitu. Disampaikan kepada Ibnu Majah, kepada Ibnu Hibban, jatuh ke tangan Bukhari Muslim. Nah, sampailah kepada kita sekarang ini, masih original hadisnya, bisa dipertanggungjawabkan Pak, kata orang Indonesia. Tidak ada keraguan di dalamnya, original punya cerita tentang. Ustaz, apa terjemahnya? Sabar, saya kan terjemahkan dalam bahasa Malaysia, bahasa Kimani, supaya mudah dipaham. Itu tadi bahasa Arab kan Bilal? Ini diantara itu khutbah saya tadi, di masjid apa tadi itu, Kepayan kan? Itu diantaranya tadi. Apa artinya hadis ini, tonton? Kata Rasulullah, tonton, barang siapa di antara umatku yang memelihara sungguh-sungguh salat 5 waktunya, lakum nuran, pasti Allah bekalkan kepadanya cahaya gemerlapan, cahaya pada hatinya, cahaya pada wajahnya, cahaya dalam alam kuburnya, orang lain kegelapan, cahaya pada hari kebangkitan dari kuburnya, cahaya di pada mahsyar ketika dihimpun di situ berpuluh-puluh tahun menunggu perhitungan amal, cahaya naik timbangan, memberatkan timbangan sebelah kanannya sehingga mudah masuk surga, cahaya menyeberang serata mustaqim, membantu selamat tidak jatuh ke bawah sampai masuk di seberang menunggu surga Firdaus. Tentang cerita surga Firdaus, bayarannya orang yang salat 5 waktu bukan dalam hadis lagi, tuan-tuan. Berikan saya masa sedikit, saya cari ayatnya dulu. Nah, kebetulan ayatnya lain, saya lipat ya. Saya jawab saya. Ini tadi saya sempat baca di atas mimbar tadi ayat nih. Oke. Ah, itu dia. Jadi hadis tadi sekejap ya. Saya teruskan dulu hadis itu, nanti kita kembali kepada ayatnya. Sudah lipat ayatnya, sudah jumpa ayatnya ya, teman-teman. Barang siapa, kata Nabi, memelihara sungguh-sungguh salat 5 waktunya, ya kan, Allah berikan cahaya kepadanya dalam perjalanan ke akhirat. Itulah tadi yang tinggal, yang satu itu, yang 2 sudah pulang tuh. Ini yang kita mau nih, yang tinggal nih. Pastikan, tonton, jangan main-main, mesti pasti. Apabila kematian pasti, maka mau jadi mau juga mesti yang pasti, tidak boleh yang calang-calang. Mati pasti kan? Jadi mesti pastikan juga bekalan yang Anda membawa mesti pasti juga, tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh main-main, sensitif. Salah perhitungan, neraka tempat kamu. Subhanallah. Apa sebab? Kita akan menuju suatu tempat yang dosanya menunggu di sana. Surga neraka, neraka surga, surga neraka, ada tempat ketiga tidak ada. Kan bahaya nih tempat perjalanan kita ini, sensitif, tonton. Oke? Poin pertama kita dapat dalam hadis itu, siapa yang memelihara sungguh-sungguh salat 5 waktunya, insya Allah hidupnya penuh dengan cahaya dalam perjalanannya ke akhirat, kembali kepada innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya selamatlah, maksud itu tentang wa burhanan, dikelilingi dengan pertolongan Allah, burhan dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan itu. Wa najatan, dibebaskan dari ancaman 7 neraka.
neraka sakar, neraka lazat, neraka jahanam, neraka hawiyan, neraka banyak 7 neraka tuan-tuan. Selamat dari itu. Itu jaminan Nabi, jaminan Allah dan Rasulnya. Subhanallah, indah sungguh tuan-tuan. Oke, sambungan hadis. Nanti kita baca ayat yang saya sudah lipat sekarang ini. Sambungan hadis ya. Wa man lam yahfatha, barang siapa yang tidak memeliharanya. Dia rajin puasa tapi tidak pelihara salat 5 waktunya. Dia rajin umrah karena banyak duitnya, tapi balik dari umrah tidak salat 5 waktu. Rajin dari masjid, tikarlah, dibelinya kipas angin tapi tidak sampai 5 waktu. Rajin bermasyarakat, rajin sosial, menolong orang, tapi tidak salah 5 waktu. Kan masalah, tonton. Siapa yang demikian posisinya, kata Nabi, tidak mendapat setetes cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Gelap alam kuburnya, sengsara parepa kematiannya, sengsara dalam alam kuburnya, sengsara pada hari-hari kebangkitannya, sengsara di padang mahsyar. Besar kemungkinan akan timbangannya berat ke kiri, ringan ke kanan, akan jatuh ke neraka sakar. Itu akan saya bacakan nanti juga ayatnya. Nanti saya baca dulu tentang janjinya orang yang rajin sembahyang ini. Jadi beri sedikit saya masa tonton supaya saya sempurna ke hadis di dulu. Lebih parah lagi kata Nabi, siapa yang tidak salat 5 waktu sampai matinya, tidak memelihara salat 5 waktunya, akan disimpan dalam neraka bersama dengan Fir'aun, bersama dengan Panglima Haman, bersama dengan Raja Karun yang ditelang hartanya di Mesir itu di dalam bumi. Buka surah Al-Kahfi kalau mau tengok tuan-tuan. Disimpan dalam neraka bersama dengan Ubay bin Khalaf, seorang penjahat Quraisy yang tewas di tangan Nabi dalam perang Uhud. 4 penjahat ini disiksa dia bersama dengan orang yang tidak salat 5 waktu. Subhanallah. Sudah paham kan hadis itu? Nah, oke, kita kembali kepada ayat yang saya janjikan tadi. Surah Al-Mu'minun ayat 9. Ayatnya cukup cantik tuan-tuan. Ustaz baca dulu ayatnya, nanti kita terjemahkan dalam bahasa Kimanis ya, bahasa Malaysia insyaallah. Sebentar ya, saya minum dulu tuan-tuan supaya lancar cerita kita. Di sini Allah katakan tuan-tuan, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Ulaika humul warithuna alladzina yarithuna al-firdaus alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Masih sedap suara Ustaz kan? Masih sedap kan? Alhamdulillah. Hamba-hambaku yang benar-benar memelihara salat 5 waktunya. Selalu saya gunakan ungkapan di seluruh sahabat tuan-tuan. Ungkapan ini saya selalu katakan, disembahyangi Pak Imam di kampung kamu, mayat kamu, saudara-saudara seluruh sahabat, baru anda berhenti salat. Itulah prinsip sebenarnya tuan-tuan yang perlu anda pegang kuat-kuat. Boleh saya ulang balik kata-kata besar nih? Disembahyangi mayat anda, tuan imam kamu di Kimanis yang kita cintai ini, baru anda berhenti sembahyang. Ustaz yang cakap, bukan Allah yang cakap. Allah kata wa'bud rabbuka hatta ya'tiyakal yakin. Betul kan? Sembahlah Tuhan kamu sampai hari-hari kematian kamu, baru berhenti sembahyang.
Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Malaysia, disembahyangi Pak Imam mayat Anda di kampung Anda masing-masing. Kalau ada orang Kimanis, disembahyangi Anda, Imam Kimanis kita ini, imam karya kita di Kimanis ini, baru Anda berhenti sembahyang. Itu baru selamat namanya, tuan-tuan. Agak kasar sedikit bahasanya, tapi mantap kan? Pedas tapi sedap. Betul nggak, teman-teman? Oke, kita kembali kepada ayat tadi. Hamba-hambaku yang benar-benar memelihara salat 5 waktunya, kata Allah, di akhirat nanti akan kuwariskan kepada hambaku itu surga Firdaus tempat tinggalnya. Subhanallah. Alladzina hum yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Mereka akan tinggal di surga Firdaus itu, orang yang lagi sembahyang itu, selama-lamanya. Al-khuldun artinya selama-lamanya, kekal. Sejuta tahun, bukan sejuta tahun, itu ada batasnya. Selama-lamanya, teman-teman. Itulah sebabnya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin 8 jilid itu, apa kata Imam Al-Ghazali, menyindir, memberi gambaran tegas tentang selama-lamanya dalam surga Firdaus ini. Apa kata Imam Al-Ghazali? Andai kata seekor burung emas bertengger di tepian langit, lalu burung emas itu mematuk biji atom yang ada bertaburan di permukaan alam semesta ini. Satu kali mematuk 10.000 tahun. Akhirnya habis juga atom-atom itu dipatuk burung emas tadi, namun tidak bergeser pun sedikit arti kekal abadi dalam surga Firdaus itu. Qaul hikmah Imam Al-Ghazali, rujuk surat kitab Ihya Ulumuddin. Lupa saya jilid berapa, jilid 4 kata saya. Ini kata hikmah orang ulama besar, pengarang kitab Minhajul Abidin, pengarang kitab Al-Munqiz Minad Dalalah, pengarang kitab Ihya Ulumuddin yang bergerak Hujjatul Islam. Dia yang mengomentari tadi arti kekal abadi dalam surga Firdaus itu. Ini kata-kata yang sangat besar, tuan-tuan. Subhanallah. Oke, jadi sudah bahan kita cukup cantik ya, tuan-tuan. Supaya seimbang kita punya kuliah dan ceramah pada maghrib yang mulia di masjid kita, masjid apa namanya ini? Azizur Rahman. Subhanallah. Imbangannya ceramah kita mesti seimbang ya. Itu tadi saya baca tadi surah Mudaththir. Ayat itu agak apa sih, saya ambil daripada ayat 39, 40, 41, 42. Bunyi ayatnya, illa ashabil yamin fi jannati yatasaalun anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Ada 4 tu semua, tapi saya ambil yang 3 saya tinggalkan di ujungnya itu ya. Saya ambil ini saja ya, dari 39 Al-Mudaththir sampai 40, 41, 42. Illa ashabal yamin, kecuali golongan kanan saja di akhirat bisa masuk surga, fi jannat, di dalam surga. Jadi golongan kanan tadi ini, kalau anda mau tengok cerita golongan kanan, buka surah Insyiqaq ayat 6 sampai ayat berikutnya. Dalam Insyiqaq Allah katakan di sana, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Itulah lebih kurang ceritanya surah Insyiqaq ayat itu. Nah, itu menggambarkan di sana ada golongan kanan, ada golongan kiri di akhirat. Harap-harap kita ini semua tuan-tuan, ibu-ibu di belakang kita insyaallah termasuk golongan kanan, insyaallah. Amin insyaallah tuan-tuan.
Dari mana puncanya? Salat Anda diterima, haji numpang kepada salat, umrah numpang kepada salat, zakat numpang kepada salat, sedekah umum, sedekah sunnah, semua numpang kepada salat. Sebab itu dikatakan sastra orang Arab, kata Dr. Hamka, as-salatu kas-safina fawqal bahril wasi'a, kata Hamka, Dr. Hamka di Jakarta. Kata Hamka, salat itu, hai saudara-saudaraku seluruh Indonesia, adalah ibarat perahu yang terapu-apu di atas lautan yang sangat luas. Kalau Anda mau selamat, buatlah perahu yang mahal, yang mantap, yang mampu menyeberang ombak yang besar itu. Itulah salat 5 waktu, kata Hamka. Bagi orang yang sudah salat 5 waktu, kata Hamka, asam kandis, asam gelugur, ketika asam seriang-riang, menangis mayat di dalam kubur, mengenam badan tidak sembahyang. Hamka ya. Bagi orang yang sembahyang, kata Hamka, kalau Anda mudik ke Ulu, petikkan saya bunga kemboja. Kalau Anda mati dahulu, insya Allah nantikan saya ya Abang Surga, kita akan jumpa di surga Firdaus. Tapi Anda sudah ini, Hamka tentang. Bukalah dia punya karangannya, itu banyak. Di rumah saya lebih kurang ada 40 kita Hamka. Yang terbesar Tafsir Azhar, itu yang tebalnya hampir 1 meter lebih itu. Tapi panjang pula cerita kita ya. Kemana sudah cerita kita nih? Jadi itulah kesimpulannya, saudara-saudara sekalian. Baik, saya mau hibur sedikit Anda nih. Kemudian kita tutup ceramah ini ya. Tadi saya sempat buka suratul Baqarah. Ini saya mau gambarkan sedikit. Nanti ya. Artinya salat sudah, ceritanya sudah selesai. Oh, saya bagus begini. Saya masuk sedikit dalam hikmah salat pula ya. Baru kita tutup kuliah ini tentang hikmah salat. Itu saya jumpa dalam kitab Durratun Nasihin. Hikmah salat ya. Saudara, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua tahu kan bahwa hadis Rasul mengatakan hanya berapa langkah saja malaikat tukang hantar mayat kita, tukang baca talqin kita pulang, datanglah 2 orang malaikat namanya Munkar Nakir kan, mengemukakan berapa pertanyaan. 6 tak silap saya tuan-tuan ya. Ini hikmah salat. Sekarang baru kita tutup kuliahnya ya. Apa pertanyaan Munkar pertama? Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Sembahyang jawab Allahu Akbar, beres. Dan dipukul lah, sebab dia 2 orang tuh, Munkar dan Nakir. Jawab selamat, tidak jawab dipukul. Di belakang itu bawa godang yang panjang. Yang dipukul kita punya roh, bukan badan, roh. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu Akbar. Takbir yang jawab, bukan kita yang jawab. Mulut ditutup, buka surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah Yasin kan itu. Jadi mulut ditutup sementara. Ini mulut pandai dusta, pandai bohong. Di sana tidak boleh bohong lagi. Pertanyaan kedua, madinuka, apa agamamu? Kata Munkar, malaikat Munkar, asyhadu alla ilaha illallah, sudah anna rasul. Tahiyat yang jawab. Kalau Anda masuk Islam kan, baca kalimat syahadat, beres. Selamat tidak dipukul. Dan itu kedua. Ini hikmah salat tonton ya. Man nabiyuka, siapa nabimu? Allahumma shalli ala Muhammad, Nabi Muhammad. Itu pertanyaan ketiga. Selamat lagi. Dalam salawat ada tahiyat, dalam tahiyat ada salawat, tidak salawat tidak sah sembahyang. Dalam tahiyat itu ada 2 hukum di situ sembunyi. Syahadah itu hukum, rukun kaulin, rukun fi'li. Salawat itu rukun fi'li. Jadi bila Munkar tanya, man nabiyuka, siapa nabimu? Salawat maju, nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa agamamu? Islam. Syahadat. Illallah yang jawab, tahiyat yang jawab. 3,
pertanyaan sangat berbahaya. Selamat orang yang sembahyang waktu tuan-tuan, tidak dipukul. Malaikat di belakang nganggur, dia punya pemukul itu, tidak bergerak langsung. Jumpa orang kemanis, habis dia. Jangan memang orang kemanis, semua ahli ibadah. Harap-harap lah. Amin. Subhanallah. Yang keempat, ma imamuka, kitab apa panduanmu? Maju Fatihah, Ummul Kitab. Selesai cerita, selamat. Fatihah maju, Ummul Quran yang maju. Kata Nabi, tidak sah sembahyang kamu kalau tidak baca Fatihah. Ayat sesudahnya sunnah saja. Kalau kamu tak payah baca, wala dalin terus rukuk. Tinggal 2 lagi kan? Yang kelima, man ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Wah jelas, saudaraku yang salat maghrib di Kimanis, yang salat maghrib di Tokyo, yang salat maghrib di Jepang, salat maghrib di Madinah, salat maghrib di Mekah, yang salat di Jakarta. Yang tidak salat maghrib walaupun di Kimanis bukan saudaraku pada hakikatnya, walaupun satu ibu satu bapak. Di akhirat, di sini saudara lah. Ya kan? Ini umpama saja, harap-harap tidak ada orang Kimanis begitu. Selamat tuan-tuan. Terakhir, mangkiblatuka, kemana arah kiblat kamu hai orang yang baru ditanam di sini? Masya Allah, jelas kata, tidak sesembahyang tidak mendahului. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Beres. Artinya saudara-saudara, ketika Anda salat 5 waktu itu, sadar atau tidak, paham atau tidak, Anda sudah berinteraksi menjawab secara teori soal mungkar nakir dalam kubur. Bila teori betul, automatically praktiknya mesti betul. Bila teori salah, automatically praktiknya mesti salah. Kan begitu kira-kira? Dari segi matematik lah ceritanya nih. Itu hikmah salat tuan-tuan. Oke? Jadi alhamdulillah, itulah harapan saya saudara-saudara sekalian. Sebab itulah saya baca satu ayat baru kita tutup kuliah ini. Takut ada yang sudah menahan kencing. Saudara Muhammad Pukasenda berapa sehat beli ketua aku punya ini, aku punya mandor ini yang mendatang aku dari Sandakan ini, beliau ini. Ada berapa sehat? Apa kata Nabi, apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha. Itu ayat yang saya baca lu. Saya berapa ayat mana sudah ya? Perintahkanlah, kata Allah, ahli keluarga kamu mendirikan salat 5 waktu itu. Bila mengeluh, abang kenapa mau sembahyang subuh ini, susah betulnya. Fasbir, tanam kesabaran kepadanya. Jadi rajin-rajin bacakan keluarga itu wal asri, itulah. Itu yang paling mudah dipahami bagi orang awam, tonton ya. Perhatikannya. Wal asri innal insan lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Itu saja. Tapi mau dipahami betul-betul. Demi waktu, masa dan umur manusia, semua manusia berada pada posisi yang rugi. Bukan rugi dunia, rugi akhirat. Kita ini mau ke akhirat, tuan-tuan. Yang tidak rugi kata Allah kecuali illal ladzina amanu, yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, imannya dibuktikan dengan amal saleh. Kepala segala amal saleh as-salatu rasul ibadah. Kepala amal saleh adalah salat 5 waktu. Dan lain anggota biasa saja. Wa tawasaw bil haqqi, selalu bernasihat, berwasiat, berdakwah kepada siapapun termasuk keluarganya kebenaran Islam itu. Wa tawasaw bis sabri, sabar. Namanya urusan ibadah memang berat. Tidak dapat ditembus tanpa sabar. Allah itu sangat cinta kepada orang yang sabar. Innallaha yuhibbus sabirin. Begitulah tonton kira-kira. Jadi saya rasa cukup lebaran kali ya kuliah kita pada
masjid kita yang mulia di Kimanis pada malam yang berbahagia ini. Jadi silap, kurang dan lebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Bacakan saya, udah nampak. Oke, soalan ya sekarang, soalan. Apa dia kata? Bagaimana kakak bagaimanakah kalau tidak salat langsung rasa tidak berdosa dan buat tak tahu tapi amalan lain cukup dan itu yang saya bilang tadi. Jangan merasa selesa, merasa bersalah, tapi positif. Banyak orang merasa bersalah tapi negatif, jadi tidak reaksi. Ya, sudah jelaskan tadi. Kita akan berhadapan dengan masalah yang sangat besar di akhirat kalau kita tidak salat 5 waktu, walaupun rajin berderma, rajin puasa. Yang cakap bukan saya sebenarnya. Saya cuma menyampaikan saja, tuan. Jangan silap. Saya cuma pazakir, menyampaikan firman Allah dan hadis Nabi kita, begitu ya. Jadi bagi anda yang bertanya tadi dan siapa saja sebenarnya, jangan pinjamlah sedikit kata-kata hikmah Profesor Dr. Hamka. Saya ulang balik kata-kata hikmahnya. Kata Dr. Hamka, hai saudara-saudaraku seluruh bangsa Indonesia yang muslim khususnya, jangan saudara-saudara terlena tidur di waktu malam hari di kota besar Jakarta ini kalau masih ada anggota keluarga kamu yang belum beres salat 5 waktunya. Itu Hamka, tuan-tuan. Pinjamlah kata-kata Hamka itu. Jangan kamu lena tidur di waktu malam di rumahmu masing-masing. Nah, teman-teman, kalau masih ada anggota keluarga kamu yang belum beres salat 5 waktu, kamu akan dilibatkan nanti di akhir hadapan Allah. Kenapa menantumu tidak sembahyang kau tidak tegur? Kenapa anakmu tak sembahyang kau tidak tegur? Apalah kita mau jawab? Ingat tadi Pabi ayat yang saya baca itu? Nikmat mana lagi yang kau mau hai manusia? Fabi ayyi al-irab itu katiban. Kesitulah nanti maksudnya itu. Yang bahayanya bila anggota keluarga dihukum, kita pun dihukum sama. Kesep tanggung jawab. Bini tanggung jawab, anak tanggung jawab. Sudah. Kalau ingin tengok bahaya anak ini, baca surah Nuh, kisah Nabi Nuh. Coba baca surah Nuh. Nuh menjerit, ya Allah, tolong selamatkan anakku kanan itu. Apa Allah kata? Laisa min ahlika ya Nuh, huwa gairun saleh. Hai Nuh, sebenarnya dia bukan anakmu kanan itu. Amalnya tidak cantik, tidak baik. Biarkan tenggelam dengan lautan. Anak Nabi, tuan-tuan. Apalagi anak kita. Kita ini siapa, tuan-tuan sebenarnya? Subhanallah. Anak Nabi ini, tuan-tuan. Allah tegur Nabi Nuh. Laisa min amalahu laisa min amalin saleh. Amalnya tidak cantik, tidak saleh amalannya. Artinya tidak beriman maksudnya. Nah, jadi saudara yang bertanya tadi, jangan merasa selesa, terpaksa berguru cepat-cepat, betulkan keadaan cepat-cepat sebelum terlambat. Sebelum terlambat. Coba mati kita bukan kita yang kontrol soal mati ini. Sudah? Apa lagi? Soalannya macam ni, bagaimana persaingan di Indonesia di antara ajaran yang benar dengan ajaran nasi? Oh, ini berat pertanyaannya nih. Aku pun macam susah juga menjawab nih, sebab dalam itu pun aku pun nampak itu. Begini tuan-tuan, Indonesia ini negara yang besar, rakyat 320 juta, pondok tumbuh macam cendawan di sana, ulama cukup banyak. Tapi maafkan saya tuan-tuan, ini negara yang sangat besar. Ada setengah-setengah orang politik, ya jangan sebut siapalah ya, mempermainkan agama kita ini melalui macam-macam teknik dan teori untuk menegakkan dia punya benang basah. Sebenarnya berlaku juga di Malaysia, tidak berapa rancang macam sahabat ini, tidak berapa rancang. Kalau mau tengok rancang Indonesia lah, pening kepala anda kalau tengok YouTube. Ini tidak boleh ku jawab, ini persoalan besar. Di sana Syiah sudah masuk kacau daun, Salafi sudah masuk kacau daun.
Jadi sekarang ini ibarat tinju, ibarat Gusti kan pandai pengsang hidup balik ke main Gusti ini. Begitu sekarang Indonesia nih. Ada ulama mula-mula serenda dia, bangun balik dia melawan. Nah, kurang begitulah. Jadi saya tidak boleh jawab. Ini bukan persoalan yang macam kelas kampung gimana ya. Ini masalah besar tuan-tuan. Di sana agak berat dia punya masalah ya. Cuma pesan saya saudara-saudara yang ada di Kimanis ini, kalau mau menyeberang ke Indonesia jangan coba-coba campur-campur soal agama di sana. Melancong sajalah, mungkin mau cari janda muda di sana. Saya tengok di YouTube banyak janda muda sekarang di Bandung tuh. Oh, cantik-cantik jandanya. Ya. Tapi ini saya tawaran yang tidak bini, yang tidak bini janganlah. Kasihan kita punya datin-datin di belakang tuh. Ya. Kalau Anda coba-coba masuk jurusan agama, mana punya ilmu. Di sana bukan ngalang-ngalang, tonton. Ya, berdebat betul-betul itu. Ini pegang kurang berdebat. Lu disebut, mesti pandai bahasa Arab. Mesti ilmu kamu tinggi. Yang kamu hadapi ini pakai bukan ngalang-ngalang. Semua pondok-pondok ada santrinya sampai 2-3 ribu sudah punya santri. Semua hafal Quran, berat. Ini masalah besar yang pertanyaan sangat berat. Tapi bisa juga diikuti dengan penuh otak yang dingin. Coba banyak juga hikmahnya itu sebenarnya. Ya, itulah. Ada pertanyaan lagi? Ada? Abang-abang ini ada? Tuan pengurusi ada pertanyaannya? Coba. Apa kira-kira? Ada? Ya. Rekan? Coba. Rekan ibadah semua itu selain daripada dapat melangkah Nabi ke belakang. Jadi di mana kalau sampai yang saudara mati dan di mana jawabannya? Itu yang saya bilang tadi, agak berat itu. Agak berat keluarga ini, sebuah masalah yang sangat besar. Jadi saya beri gambaran nasihat secara sederhana saja tonton ya, bahwa kita ini tetap kita berusaha berdakwah seberapa yang kita termampu ya, dalam konteks membimbing keluarga kita masing-masing. Sebab kita masing-masing memiliki kemampuan, baik kemampuan dari segi naluri ataupun ilmu, masing-masing berbeda, terbatas, dan masing-masing berbeda-beda kita punya kemampuan. Tapi pastikanlah maksimallah kita punya usaha. Insya Allah kalau kita sudah usahakan macam Nabi Nuh lah. Nabi Nuh kan berdakwah 950 tahun baru Allah matikan dia. Artinya 950 tahun Nabi Nuh membimbing keluarganya. Toh masih ada juga yang terlalu keras kepala Kanaan itu tadi, yang Allah hantam dalam surah Nuh tadi itu. Itu satu gambaran bahwa Allah tidak benarkan kita berdiam diri. Artinya mesti berusaha sedaya upaya yang boleh. Kalau kita sudah berusaha ternyata tidak juga bertaubat, itu sudah lain cerita. Insya Allah saya boleh harap, kita boleh mengharap bahwa di akhirat Allah bisa pertimbangkan. Dan memang ada satu ayat berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itulah ayatnya, contoh. Tidak dibebankan di atas pundak kamu perkara-perkara yang di luar daya kemampuan kamu, baik daya intelektual, baik daya ilmu, baik daya naluri, baik daya apa saja. Tidak dibebankan. Artinya usahakan saja seberapa yang kamu termampu. Insya Allah Allah bisa pertimbangkan. Begitulah Nabi Nuh. Dia seorang nabi, pun ditegur juga oleh Allah. Tapi Allah pertimbangkan Nabi Nuh, ternyata Nabi Nuh mana ada Nabi masuk neraka, ke surga juga jadinya, walaupun melalui proses yang berliku-liku dulu Nabi Nuh. Dan satu-satunya Nuh yang aku nampak dalam kitab suci itu surah Ankabut tafsir saya, walaqad arsalna nuhan liqaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Tak bilang tidak. Tidak disebut umurnya pun Nabi Yusuf, dan disebut umurnya Nabi Sulaiman di sini. Nabi Nuh disebut.
Aku berikan peruntukan umur kepada hambaku Nuh, hidup di tengah-tengah memperjuangkan kaumnya dan keluarganya 1000 tahun sebenarnya, tapi merengek-rengek 24 jam kepada aku, minta dimatikan cepat-cepat. Tak tahu sudah, tak sabar. Kubuanglah 50 tahun. Tolak umur Nuh 1000 tolak 50, 950 tahun baru Allah turunkan malaikat maut, ambil roh Nabi Nuh itu. Panjang cerita tuan-tuan, subhanallah. Tapi belum lagi berhenti, ini masih tambah lagi nih. Nah, jadi cukuplah saudara Pak Imam, saudara Bilal, tuan pengurus ya. Jadi maafkan saya kalau tidak tambahlah ya. InsyaAllah kalau panjang umur, kalau ada sumur di ladang, tentu bisa kita numpang mandi. InsyaAllah kalau ada umur yang panjang, saudara Muhammad bin sama kita punya yang kita kasih tuan pengurusi, kita akan jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tuan-tuan, saya terpaksa banyak minum tadi dalam perjalanan, mau macam mau kencil, beruduk balik.